Ya, yang baru naik, ada yang mau memperkenalkan diri nih? Bidadari mana nih? Bidadari turun dari Banda Kayangan. Assalamualaikum semua. Waalaikum. Oke, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Itulah kan kalau Islam itu kalau ketika dibagi selamat malah berdoa untuk mencelakakan orang. Itu kan ajarannya ya. Oke, nggak apa-apa. Menarik ya dikatakan Juma tadi tentang Ishak, Ismail. Anda mengaku Islam, tapi bicaramu bicara oten. Selesai host tadi udah dipersilahkan. Gimana sih? Siapa yang mempersilakanmu? Gimana sih? Yang mempersilakanmu siapa? Bidadari baru ngomong udah dipotong. Saya termasuk orang yang menasihati. Biarkan beliau dulu. Beliau ini perwakilan Kristen, tidak masalah. Ya, silakan. Aku perwakilan Kristen. Silakan, ayo. Nggak apa-apa. Ajak kami debat. Boleh saya tes ilmunya Juma ini? Dari namanya aja ini sudah nipu. Dia mengatakan Iya. dirinya bidadari. Bidadari dari mana? Saya Masih megang ingat? Udahlah, Masih kau ingat sadar, nasihat? Yuni. Iya, nggak apa-apa. Yuni, Nggak apa-apa. Yuni, lu sadar Yuni, udah tua bangka juga lo Yuni. Masih Sadar ingat lo. nasihatku Biar, waktu biar, di biar. Jom? Hah? Masih Ya, ingat? silakan Yuni, silakan. Silakan Yuni. Masih ingat nasihatku waktu di Jom dulu kan? Terbukti ya? apa? Sabar, belum. Kamu jambak saya nggak bisa Kamu naik. mengaku Islam, lalu kamu Tadi mau nih. ngapain? Kapan saya ngomongnya nih? Udah biarin Bang Sera udah ngomong. Udah Ya ngomong lo sekarang saya Yuni. tanya, kamu Islam apa bukan? Loh, kamu dari walaika apa gitu? Kamu menganggap saya bukan Islam itu urusan kamu. Jadi lalu apa yang mau kamu debat di room ini? Lah, katanya saya perwakilan Kristen. Gimana sih? Iya, Oh, dia kamu sudah mewakili akui, dia sudah akui bukan dirinya Kristen. Kristen. Oh, iya, Udah, iya. selesai. Dia Silakan, Kristen. silakan. Iya. Silakan. Bilang Udah, saya Bang Sera, perwakilan Kristen, bukan berarti saya Ya, mengatakan silakan. saya Ya, Iya, kalau silakan, Anda mewakili silakan, Kristen silakan. berarti Anda Kristen. Berarti Kristen, ya. itu. Ya, Udah berarti Kristen. Yuni, udah dipersilakan Kalau mau udah debat ngomong. itu, Ya, silakan. korek. Iya, silakan. Korek Malampir. kuping pun beli 5.000 aja nggak mampu beli. Iya, malampir dipersilakan malampir. Jangan mengaku bidadari. Beli korek kuping. Silakan Maaf, wahai silakan, wakil silakan. Kristen, Wakil silakan. Kristen nih. Ya, diam gantian. Oke. Silakan. Menarik sekali tadi si Juma mengatakan panjang kali lebar kali tinggi kali Oh iya rendah. dong, iya dong. Anda nggak terima itu silakan. Iya, Itu kitab kan saya. Kenapa Kitab- baru satu kata pun kamu udah potong? Kamu Kitab takut? saya mengatakan Kamu itu. kejang. Ya silakan. Poinnya apa? Silakan. Poinnya Kamu apa? kepanasan. Kan Anda mengatakan menarik. Ya alhamdulillah. Terus yang tidak menariknya yang mana? Ya bang orang nanti mau Yang menarik itu nggak usah kamu bahas. Yang tidak menariknya yang mana? Mut. Ini komal tai apa nih? Komal tai apa nih? Kalau disilakan Iya, tuh jangan baca lu, Mau baca lu, ngapain? jangan baca Mau ngapain? tai-tai Ayo. lo. Jangan semua mau Kurang kotor. ajar lo Yuni lo. Ya. Jangan diturunkan ya. Supaya Lu orang-orang debat sama lihat gua aja begini dah, loh. Yuni, lu debat sama gua. Tanda-tanda Lu debat sama orang gua. yang murtad itu begini modelnya. Jadi nggak usah diturunkan. Biarin aja dulu. Kotor omongan. Supaya umat Islam itu bisa melihat mana Islam yang sesungguhnya, mana yang alat setan untuk menyesatkan umat Islam. Biarin aja dia ini, jangan diturunin. Iya, biarin. Kecuali dia lari Biarin. sendiri ya. Aku Iya, apa iya. mau? Siap. Ya, silakan Anda uraikan yang tidak menarik dari uraian saya itu yang mana. Ini katanya mau itu Islam. Nah, coba lihat ya kan. Coba. Cuma. Coba lihat. Kamu lihat. bawa. Coba lihat. Yang saya Oke. tanya, yang mana yang tidak menarik dari penjelasan saya? Silakan. Kalau mama dipotong-potong ketakutan kau mencret kau. Oh dia. Nah, coba lihat teman-teman, lihat akhlak orang-orang yang murtad itu begini. Apa ala aku Nah, tak jangan. seperti Iya, kamu. Bang Juma. Apa kau dibayar untuk naik ke sini? Berapa kau dibayar? Dia itu. Aku nggak kayak kamu Kau suka dapat ngomong. Saya tanya, yang mana yang tidak menarik? Dengarkan. Kalau Merendahkan, kupingmu, kesembahan kalau orang kupingmu lain. sudah tidak sanggup mendengarkan, coba pakai gigimu. Diam kau cuma kau diam. Pakai kau cuma. gigimu, coba. Kau ketakutan kau. Coba pakai gigimu mendengarkan.
Apa yang tidak menarik dari penjelasan saya? Silakan. Ini standar Juma ya kayak begini ya. Standar Juma itu Apa yang betul-betul tidak menarik dari penjelasan saya? Silakan. Oke. Boleh ya saya ngomongnya. Memang standar Juma memang rendah di bawah kaki saya ya teman-teman. Tapi sosokan. Silakan, silakan. Siapa temanmu di sini? Saya rasa gak ada temanmu. Kenapa sih pada mention-mention aja? Siapa yang temanmu di sini kau panggil? Suruh naik semua. Mana temanmu? Panggil temanmu, ada? Bawa Islam. Siapa Saya temanmu di istri sini? saya Siapa temanmu? Iya. Silakan kamu Kau paparkan bilang yang teman-teman. tidak menarik dari penjelasan saya itu yang mana? Oke, boleh saya bicara? Ya silakan. Wah, macam betul aja ngomongnya. Ya nggak apa-apa, Ya, nggak apa-apa. Wakil setan memang begitu. Silakan Yang saya jangan bicara. dipotong. Dari tadi kau bicara. Aduh. Orang Tolong cerdas. kamu tunjukkan yang tidak menarik dari penjelasan saya, yang Apa yang tidak menyinggung menarik? imanmu itu yang mana? Iya. Silakan. Silakan. Orang cerdas itu bagi kesempatan orang lain Yang bicara. mana imanmu yang tersinggung? Ya, imanmu yang mana yang tersinggung ketika saya mengatakan yang dipersembahkan itu adalah Nabi Ismail. Berdasarkan Bible, kitab Kejadian yang dipersembahkan itu Ismail. Nah, sekarang tolong terangkan yang menyindir, yang menyinggung imanmu itu yang mana? Silahkan. Yang lain diam. Yang mengaku Islam itu isinya tai semua, tapi bukan agamanya ya, tapi orang-orang yang mengaku Islam. Astagfirullahaladzim. Biar, Saudara Tuan Hadi, host Tuan Raja, kita diam. Biarkan dia menguraikan imannya yang sedang tersengat dengan penjelasan saya. Silakan, bidadari, silakan. Kalau orang cerdas itu diam dan bisa membantah orang bicara, itu orang cerdas, bukan kayak kau. Bala dongok. Oke, kasih tahu kau. Aku bilang kamu menarik bercerita tentang Ishak, Ismail dalam Bible orang. Kok kamu bisa Bible orang? Di Al-Quran kamu nggak punya ada apa itu cerita itu? Sehingga kamu mengais-ngais tentang Bible orang. Gak tahu malu kamu ya? Hah? Kamu punya Bibel ya? Mana Bibel kau itu? Mana Bibel kau? Mana? Mana Bibel kau? Host, udah diem dulu host, biar aja nggak apa-apa, biar aja dulu. Ya, host diam dulu, abangku. Biarkan setan ini berbicara. Biarkan dulu, biarkan orang Kita menilai. pahami mereka dia ini adalah setan betina, jadi kita biarkan aja. Betapa gebleknya itu si Juma menerangkan keimanan orang lain dengan salah. Kita lihat aja. Kau tak punya Al-Quran kau, hah? Sehingga kau menerangkan tentang Bible orang lain. Kau tak yakin dengan ajaran kau, hah? Kau tak yakin dengan iman kau, tapi pagi siang malam kau katakan kau bawa Islam. Apa yang kau bawa? Kalau kau menceritakan tentang korban, kau ceritakan tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Siapa yang itu yang dikorbankan? Mana di dalam Al-Quran itu ada tertulis apapun nama Ismail ke Ishak? Silakan, bukan bawa-bawa Bible orang. Tak tahu malu, muka tembok. Silakan, Oke, baik. pakai Al-Quran ya, semiot. Jangan Ya. pakai Bible orang. Nah, Baik. silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran saya mengatakan kemudian kepada kami umat Islam ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bigulamin halim. Falamma balaga ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza tara qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ay ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna
kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wa fadainahu bizibhin azim. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Salam, salam, salamun ala Ibrahim. Di ayat suci Al-Quran jelas diterangkan bahwa tragedi persembahan Nabi Ibrahim dan juga anaknya itu telah terjadi kemudian. Lalu Allah mengatakan apa kepada Nabi Ibrahim dan kepada umat Islam? Kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Itu sudah terjadi. Lalu berlanjut kemudian sejarah kisah yang Allah sampaikan melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyam minal salihin. Baru setelah tragedi terjadi, Allah menggantikan kemudian anak Nabi Ibrahim dengan hewan persembahan yang besar. Kemudian Allah memberitakan informasi tentang kelahiran daripada Nabi Ishak alaihissalam. Itu jelas itu Ibu Wakil Kristen. Apa yang membuat Anda tersinggung kemudian ketika apa yang diterangkan oleh Al-Quran saya itu berkesesuaian dengan kitab Kejadian 21 sampai 23. Apa yang membuat Anda sakit hati? Apa yang membuat roh yang ada dalam diri Anda itu meraung-raung sampai rambut Anda krinyol seperti itu? Apa yang membuat iblis, apa yang membuat rambut dan gigi Anda geriting ketika mendengarkan penjelasan Al-Quran? Aduh, kalau belum dinaik dulu. Atau nggak usah dulu dinaikkan yang lain. Kita terapi dulu setan ini. Setan betina ini harus diterapi dulu. Ya, saya katakan dia ini setan karena dia tidak mewakili Islam. Nah, nggak apa-apa. Ya. Nggak Jadi, tunggu. belum. Jadi, makhluk apa yang ada dalam diri Anda yang membuat rambut Anda geriting, gigi Anda krinyol ketika Nah, sabar. host bisa nggak diturunkan orang ini dulu? Bisa. Booming aja, host. Iya. Kan satu aja dulu dihadapi. Setan itu susah loh dihadapi. Setan yang tidak nyata aja sulit, apalagi setan nyata kayak orang ini, gitu loh ya. Jadi saya bertanya kepada saudara, ketika kitab suci saya kemudian menjelaskan tentang yang dipersembahkan lalu diganti oleh hewan itu adalah Nabi Ismail sebelum dilahirkannya kemudian Nabi Ishak. Setan apa yang meraung-raung dalam tubuh Anda sehingga Anda nggak terima keadaan itu? Silakan. Oke. Saya tanggapin. Peringatan pula. Aduh, memang. Turun dulu ya. Saya ganti akun ya. Nanti Ya. dinaikin. Ya, naikkan semua dedongkot iblis yang Anda punya, kita hadapi. Maaf ya teman-teman. Ya, maaf ya teman-teman. Ini kita harus perlihatkan kepada umat Islam yang lain. Siapa si manusia ini sebenarnya, kan gitu ya. Terlepas dia orang yang tidak waras, terlepas dia ada gangguan jiwa, yang pasti dia selalu menyerang Islam dan berkongkol dengan iblis yang ada di luar sana. Jadi kita harus terapi dia. Dia mau terima, dia mau histeris, atau orang lain mau jengkel dengan keadaan itu, ya ini harus, karena dia ini batu sandungan. Itu loh teman-teman. Ya silakan dinaikkan lagi. Boleh kenalan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya silakan. Horas. Bang Juma, Iya. Horas, Iya, Bang Horas. Tuan Rajat. Horas. Insya Allah ini baru pertama kali ya ngomong sama Bang Juma. Udah sering ini, udah lama ngikutin Bang Juma juga ini. Iya, Masya Allah. Silakan Bang. Kalau saya lihat sekarang otonoten sekarang Bang Juma enggak mengandalkan ilmu dan kepintaran sekarang, penghujatan sekarang yang ada aku lihat. Iya, itulah yang ada Bang. Nah, jadi ya kalau ada yang mengatakan
Islam itu Kristen itu lebih duluan daripada Islam. Sebenarnya kalau pandangan saya enggak, ajaran Islam itu lebih duluan daripada ajaran yang lain. Hanya untuk pemanfaatannya, untuk menyatakannya di ayat terakhir, al-yauma akmaltum lakum dinakum wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan. Arti menyempurnakan itu sebelumnya ajaran Islam itu memang sudah ada. Tapi Kristen ngotot orang itu yang lebih duluan. Sebenarnya contohnya ajaran untuk berkurban. Sebelum Nabi Muhammad itu sudah diajarkan Nabi Ibrahim. Ajaran itu untuk beribadah haji itu sa'i telah dilakukan itu Bunda Maria sebelum Nabi Muhammad diutus Allah turun ke bumi. Tapi orang Kristen, iya Bang. Iya. Alafu ya, boleh minta izin ya Bang ya, nanti boleh dilanjutkan dengan Guru Juma. Kalau bisa. Biar Bang Juma luruskan dulu, teruskan boleh, dulu. boleh lanjut Bang. Ini. Silakan Abang dah. Ya, silakan. Apa yang membuat Anda kemudian merasa risih ya? Roh dalam tubuh Anda itu meraung-raung di dalam ketika menurut kitab suci saya bahwa Nabi Ishak itu dilahirkan, diciptakan oleh Allah setelah tragedi persembahan itu. Silakan. Oke. Pertanyaan saya adalah ketika di dalam Al-Quran tidak tertulis Ismail dengan Ishak. Ya. Tapi kamu tiba-tiba kok mencomot-comot ayat orang lain di Ishak gitu loh. Kan di dalam Al-Quran, Quran surat berapa mengatakan bahwa Ismail lah yang Host. Bagi saya moderator deh host. Ini hostnya kenapa ya? Kok dinaikkan terus ya? Atau saya Host, turun aja saya kali ya? moderator lah. Tidak menghargai kali. Kan udah dibilang. Satu orang aja dulu. Moderator. Ya, biar kita enak. Moderator yang kelakuan ini ku tengok ini. Moderatornya dicabut aja Bang. Kalau enggak ini. Cabutin dulu ya. Iya. Ya cabut aja Bang itu. Kayaknya dia sengaja untuk mengacaukan. Oh, Siapa ini, sih iya. moderatornya? Ini saya hapus dulu. Lanjutkan. Boleh saya lanjut? Ini iblis betina yang mau di. moderatornya Bang Zira. Ganti Bang Kirosmoto. Sebentar. Nih iblis betina lagi bicara nih. Ayo Bang, setuju Bang. Moderatornya dia Mengaku apa aja Bang, diganti iblis aja Bang. lagi. Aku aja turun naik dari tadi. Luar biasa ini mengaku iblis betina pula itu kau ini. Aduh, Kan saya Nggak apa-apa. Oh, biar ini ngomong dulu. kalian senang nanti kalau aku bilang aku jebloskan ke penjara ini baru menjerit-jerit ini ku tengok ini. Aduh. Host, Iya. boleh disambung nggak host? Saya termasuk Lanjut. orang yang menasihatimu sekarang kau terbukti jadi iblis. Ya. Masih ingat kau Tahan waktu dulu itu? biar kasih. Ya silakan host, silakan host ngomong dulu baru nanti kata silakan saya ngomong. Kau ini Ngomong host. ternyata jadi kafir kau tengok. Host, diam dulu lah host. Biar dulu. Ya, silakan ya. Bang Kio itu sudah jadi moderator, Bang Juma jadi moderator juga. Masya Allah, tabarakallah. Ya udah lanjut Bu Ya, Yuni, lanjut. silakan. Oke, thank you Krios. Oke, begini. Ketika kamu mengatakan kamu orang Islam dan kamu berpegang apa sih yang Rasulullah katakan, berpegang Al-Quran, Sunnah atau hadis aku, kok tiba-tiba kamu itu sibuk dengan Bible orang? Siapa yang nyuruh kamu itu ngorek-ngorek Bible orang? Di dalam Al-Quran itu tertulis banyak beberapa lembar, beberapa ayat yang mengatakan Muhammad, kamu diperintahkan untuk berdakwah gitu. Hanya untuk tugasmu hanya yang memberitahu, nggak ada disuruh, hey Muhammad kau carilah kesalahan di dalam kitab suci orang lain, nggak pernah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah ya mengatakan kamu carilah kesalahan di kitab Weda, kitab orang lain gitulah, kitab Bible orang, nggak pernah ada. Yang saya tahu di dalam Al-Quran di beberapa ayat mengatakan bahwa disuruh adalah berdakwah dengan Al-Quran dia, bukan dengan kitab suci orang lain. Jadi ketika saya tanya, oke, di dalam Al-Quran siapa sih yang dikorbankan? Kamu nggak bisa jawab. Di mana? Tertulis di mana? Sebentar. Tertulis sebentar. Tertulis di mana? Quran surat berapa? Ayat berapa? Nanti saya cek. Silakan. Saya mute. Ya. Jadi gini, Yuni wakil Kristen. Jadi gini, tadi saya itu sudah menjelaskan ke kamu.
Tapi sayangnya gigimu lebih besar dari otakmu. Makanya kamu nggak bisa paham. Saya kan sudah menerangkan. Allah menjelaskan kemudian bahwasanya Nabi Ishak itu hadir setelah Nabi Ibrahim melakukan kemudian prosesi persembahan anaknya. Barulah Nabi Ishak lahir. Allah menjelaskan itu dalam Al-Quran. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyam minas salihin. Setelah tragedi persembahan, Allah menggantikan kemudian hewan anaknya dengan hewan, maka Allah memberitakan kabar gembira tentang lahirnya Nabi Ishak. Nah, sekarang otak yang bekerja sebelum Ishak lahir, anak yang mendampingi Nabi Ismail itu siapa? Gitu loh. Makanya otak itu dipelihara. Jangan sampai gigi lebih besar daripada otak. Otak itu harus ditumbuh kembangkan. Karena Al-Quran mengajarkan umatnya untuk berpikir. Bukan membesarkan gigi. Buka kamera pamer gigi, bukan. Oke, lalu kemudian Anda mengatakan, Nabi Muhammad itu nabi, saya umatnya. Al-Quran menceritakan ya ayyuhal kafirun. Ini ayat mau disampaikan kepada siapa? Kalau bukan kepada orang-orang kafir, katakanlah kepada orang-orang kafir. Itu perintah Quran. Apa lu pikir orang kafir yang dimaksud dalam Al-Quran itu kamu? Atau orang Islam? Perintah untuk menyampaikan kepada orang kafir itu jelas dalam Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud. Ini perintah Allah untuk menyampaikan kepada orang kafir. Berarti kita diminta oleh Allah untuk berdakwah kepada mereka. Kamu tersinggung dengan itu berarti kamu setan. Ini Al-Quran yang memerintahkan itu. Oke? Lalu kemudian kitab suci saya menjelaskan bahwa mereka, orang-orang zalim ini, itu beriman kepada setan. Maka keturunan saya, keturunan umat Islam, tidak menginginkan kemudian dirasuki, diajarin, didoktrin, didogma, mengikuti ajaran setan. Kalau kamu mau, kau aja. Kami umat Islam gak mau. Orang Kristen itu datang ke tengah-tengah kita untuk mengajarkan agama mereka, agar mengajarkan orang-orang Islam masuk ke agama mereka. Agama kami melarang, kami tidak boleh mengikuti setan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Kami tidak mau anak keturunan kami mengikuti setan. Dengan kata lain, kami tidak mau anak-anak kami keluar daripada agama Islam. Gak mau ngikut kamu. Maka Al-Quran harus kami sampaikan. Kesalahan-kesalahan yang ada dalam agama mereka yang mereka jual ke kami harus bantah. Paham itu? Hah? Jadi perintah kemudian untuk menyampaikan Islam itu jelas. Perintah untuk menyampaikan kebenaran itu jelas. Jadi ketika kami mengajarkan Al-Quran kepada siapapun, itu perintah Allah. Anda ingin membatasi itu. Itulah bukti bahwa Anda itu setan. Islam agama syiar, Kristen agama syiar. Kristen diperintahkan mengajarkan Kristen, Islam diajarkan memerintahkan Islam. Jadi satu agama syiar bertemu dengan agama syiar yang lainnya pasti tabrak-tabrakan. Maka diadakan dialog. Jangan mencuri umat Islam pelan-pelan sembunyi-sembunyi di belakang sana dengan bagi Indomie. Dan satu metode yang mereka lakukan berhasil, memanfaatkan si gigi besar ini sebagai penghalang dakwah Islamisasi. Paham ente? Ngerti? Sampai situ. Maka Oke. Sekarang gini, kita kerucutkan permasalahan. Al-Quran kitab suci saya menjelaskan tragedi persembahan anak oleh Nabi Ibrahim itu terjadi sebelum Nabi Ishak itu dilahirkan. Nah, menurut saudari pula, menurut Anda, Ibrahim mempersembahkan siapa kalau bukan Nabi Ismail? Sedangkan Ishak belum ada pada saat itu. Silakan. Dia aku tambahkan tuh Bu Gurunda, Bung
Aduh, akidah ini boleh diturunin dulu nggak sih? Nggak, udah lanjut aja. Dia tidak punya akidah deh. Oke, sebentar ya. Kamu tadi menyampaikan kepada orang kafir pakai apa? Pertanyaan saya simpel aja untuk kamu, cuma kamu menyampaikan Saya sedang bertanya, Yuni. Yuni, saya sedang bertanya samamu. Kalau kamu merasa dirimu lebih pantas berbicara daripada teman-teman yang lain, kamu udah dikasih panggung. Kamu jangan bertanya sebelum menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya, kalau yang dipersembahkan ini menurut Al-Quran bukan Nabi Ismail, sedangkan Nabi Ishak belum lahir, menurut iman kamu itu, yang dipersembahkan Nabi Ibrahim sebelum Ishak lahir itu siapa? Jawab. kok kejang-kejang ya? Bukan kejang. Wahai iblis betina, saya tidak kejang. Saya minta pernyataan darimu sebelum Nabi Ishak itu dilahirkan. Dan kalau kamu tolak itu bukan Nabi Ismail, pertanyaan saya, lalu siapa yang dipersembahkan oleh Nabi Ibrahim padahal Ishak belum ada? Jawab. Oke. Kamu jadi bawa kaki aku, cuma santai. Ya sudah, jawab pertanyaan saya, jawab. Oke. Kan ada beberapa poin yang saya tulis, kamu udah main serbu aja kau. Jawab tuyul. Yang saya tanya, Nabi Ishak itu belum dilahirkan. Tragedi persembahan anak sudah terjadi. Kalau bukan Nabi Ismail menurut Al-Quran, lalu siapa? Jawab. Wih, level Juma ya serendah bawah kaki saya. Oke, Juma. Kalau cuman sombong itu pekerjaan iblis. Kenapa kau takut kejang-kejang kau? Saya minta jawaban. Iya, saya juga minta jawaban. Di mana tertulis? Ya, lucu. Lucu. Sabar. Saya minta jawaban. Iya, saya juga minta jawaban. Kamu mengatakan di dalam Al-Quran ya sudah terjadinya penyembelihan kurban tersebut baru lahirnya Ishak. Di Quran surat berapa ayat berapa? Saya baca. Oke, dengarkan saya. Saya membacakan ayatnya. Dengar. Saya membacakan. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Itu ayatnya. Itu ayatnya. Ya, itu ayatnya. Kamu nggak tahu? Sama-sama. Kamu nggak tahu? 1.000 orang ini nonton, kebodohan kau lah, Juma. Saya sudah baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Ayat berapa? Quran surat berapa? Kita sama-sama. Saya sudah baca ayatnya. Ya, Quran surat berapa? Sekarang giliranmu tunjukkan. Tunjukkan kepada saya. Kamu tidak usah membaca nama surah ayat berapa. Cukup kau bacakan ayat suci Al-Qur'annya, saya akan tahu. Itu di surah apa, itu ayat berapa. Silakan. Dari dulu kau tuh memang nggak berubah-ubah, cuma keblak setengah mati. Aku tanya kau, Quran surat berapa, ayat berapa, aku bacakan, kita baca sama-sama. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Yang tahu, silakan Quran surat berapa? Kenapa kau kejang-kejang, Juma? Itu saya sudah membaca ayatnya. Iya, Quran surat berapa? Sekarang tunjukkan kepada saya siapa yang menemani Nabi Ismail sebelum Nabi Ibrahim sebelum Ishak itu ada di bumi. Siapa yang menemani beliau? Jawab. Tanya Quranmu dulu, Juma. Kau nggak percaya dengan Quranmu? Hah? Engkau nggak percaya? Saya sudah bacakan ayat suci Al-Quranku. Saya sudah bacakan Al-Quranku. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Itu setelah tragedi persembahan baru Allah terangkan tentang ini. Aku baca. Quran surat berapa? Enggak perlu Anda membacanya.
saya yang diperintahkan untuk membaca. Ngomong doang. Kamu meminta saya membacakan. Udah aku bacakan. Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin. Innahu min ibadinal mu'minin. Kadzalika nujzil muhsinin. Salamun ala Ibrahim. Udah aku bacakan ayatnya. Nggak ada. Bukti. Kau memang membawa kedustaan Bukti. dengan bawa Islam. Memang neraka jahanam. Bukti bahwa Al-Quran menjelaskan Nabi Ishak itu lahir setelah tragedi persembahan Nabi Ibrahim anaknya kepada Allah. Baru baca ya, katanya kalau orang yang menyesatkan Sekarang silakan kamu wahai iblis betina, terangkan ke saya siapa yang menemani Nabi Ismail sebelum Nabi Ishak itu ada di bumi. Silakan. memang itu. Nangis, Dia nggak nangis, bisa baca, dia nggak nangis, dia nggak bisa berdiri. nangis, Kau jangan ngaku-ngaku. nangis, Kau tuh sudah muda. nangis. Sehari semalam 5 kali. Manusia gigi yang lebar giginya seperti sekopang. Nangis. Kau tiap hari membawa Nangis. bawa nama Islam. Kau tiap hari Nangis. orang-orang geblek-geblek. Ya. Saatnya kita buat anak ini, anak cetan ini menangis. Kalian tuh udah disesatkan dengan Juma. Kayak begini. Menangis. Ayo. Siapa yang menemani Nabi Ibrahim sebelum Isa lahir? Jawab. Kau mana di dalam Quran mana ada tertulis bahwa peristiwa sesudah korban itu baru lahir Ishak? Kau nggak bisa dari tadi nggak bisa jawab kau. Saya sudah baca dalilnya. Kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin. Jelas ayatnya. Kamu minta ayat kan? Aku sudah bacakan. Yes, motong. Kenapa Anda tidak paham? Karena ente sejatinya bukan pengikut Nabi Muhammad. Makanya kamu nggak tahu. Dia semoto kau tak malu punya teman kayak begini. Aku udah mau Iya. teman kayak begini. Ketika kemudian kau masih mengaku dia teman kamu. Ketika kemudian Allah mengatakan wa nadainahu ayya Ibrahim. Lalu kami panggil Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Cuma ingin memberitahukan kepada orang-orang yang geblek-geblek yang selalu mengiyakan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu ujian yang nyata. Lalu wa fadainahu bizibhin azim. Dan aku tebus anak itu dengan seekor sembelih yang besar. Berarti tragedi sudah terjadi kan? Allah kemudian menebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Itu sudah terjadi. Lalu ayat selanjutnya mengatakan apa? Wa basyarnahu bi Ishaq. Ya, maka lahirlah Ishak itu ya. Ya. Mana Quran surah berapa? Quran surah Ya. berapa? Punya Islam, munafik itu asofak. Mengaku-ngaku Surat berapa? paham, Kita sama-sama mengaku-ngaku cek. iya. Ngaku-ngaku Bang Suma ada di telapak kakinya. Dibacakan ayat Al-Quran masih bingung. Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin. Tiap hari kau bawa kedustaan aja kau Juma. Tiap hari kau bawa kedustaan, bawa Islam. Woi, ini lampir munafik. Ya, jadi bubur kan? Jadi bubur kan kau? Jadi bubur kan? Tidak takut neraka. Yang penting kau banyak duit, nggak mau yang punya ada hobbit itu. Kau pikir kau bisa? Makanya otak itu harus lebih besar dari gigi. Kasih nama bini kau bisa menghapus semua
Makanya otak itu harus lebih besar dari gigi, Yuni. Saya lihat gigimu lebih besar dari otakmu. Pikir dengan donasi orang. Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin. Jadi kemudian Nabi Ibrahim ini, kata Allah, Aduh, Allah menebus anaknya Nabi Ibrahim dengan menggunakan sembelihan yang besar berupa hewan ternak. Setelah terjadi tragedi itu, barulah Nabi Ishak itu lahir. Sekarang pertanyaannya, kalau Anda membantah itu Nabi Ismail, tolong tunjukkan siapa yang menemani Nabi Ibrahim sebelum Ishak lahir. Jawab. Aku di Quran surat. Bang. Aku di Quran tidak melihat ada surat itu. Tunjukkan nama suratnya dan juga ayatnya. Suma, tunjukkan. Jangan kau pakai babi bibel. Kamu itu tidak mengerti agama orang. Kamu harus menjelaskan lewat Al-Quran, Suma. Mana dituliskan di situ ayatnya surat berapa? Gigi. Udah ku jawab. Nabi Ishak itu lahir setelah tragedi persembahan besar diberikan oleh Allah kepada Nabi Ismail, pada Nabi Ibrahim. Tadi sudah kubacakan. Aku cek. Katanya ilmunya lebih tinggi dari Bang Suma. Baru masih nangis. Al-Quran sudah berapa? Ayat berapa? Al-Quran sudah berapa? Ayat berapa? Katanya ilmunya lebih tinggi dari Bang Suma. Baru dibacakan ayatnya masih teriak. Al-Quran surah berapa? Ayat berapa? Surat berapa? Para kali lah si Gigi ini. Gigi lebih besar dari otak yang kayak begini. Sudah ditunjukkan, sudah dibacakan. Allah kemudian mengganti anak Nabi Ibrahim dengan sembelihan yang besar. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, kata Allah. Lalu kemudian sebelumnya Allah mengatakan apa? Wa fadainahu bizibahin azim. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Tragedi sudah terjadi. Lalu Allah mengatakan apa? Wa basyarnahu bi ishaqa. Lalu kami berikan kabar gembira tentang lahirnya Ishak. Nah, itu terjadi setelah tragedi penggantian kurban dengan sembelihan besar. Berarti yang menemani Nabi Ibrahim sebelum Ishak lahir itu adalah anaknya Nabi Ismail. Kita cek dulu. Apa ayat Silakan. Surah apa? Ayat berapa? Masih di situ juga kamu, Gigi. Orang sudah di langit bahas Al-Quran, kamu masih nanya surat apa? Ayat berapa? Surat apa? Ayat berapa? Surat apa? Ayat berapa? Makanya otak harus lebih besar daripada gigi, Yuni. Jangan cuman kau kejar-kejar game. Kau belajarlah tentang Islam itu, Yuni. Kalau kau itu suka dengan Islam, suka dengan kitabnya umat Islam, kau pelajari. Jangan kau cuman bisa framing. Surat berapa? Surat apa? Ayat berapa? Surat apa? Ayat berapa? Apanya kau ini? Gigi. Dia baca pelebotan kalau baca Al-Quran. Gigi. Sudah berdusta ya di atas Al-Quran ya teman-teman, kita sudah. Tengoklah si setan iblis ini. Saya dikatakan berdusta lagi. Saya dikatakan berdusta. Kubacakan ayatnya lengkap berulang, dibilang berdusta. Kau memang berdusta. Kau berdusta di atas Al-Quran, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ke depan. Lanjut ke depan. Kamu mau kemana, Nyonya Gigi? Kamu nggak bisa menunjukkan apa yang kamu katakan. Nyonya Gigi, kamu mau kemana? Sekarang pertanyaan ada nggak kamu sentuh ketika saya tanya?
Sebelum Ismail, sebelum Ishak itu dilahirkan, yang menemani Nabi Ibrahim itu siapa? Mana jawabanmu? Pertanyaan saya belum kamu jawab. Dan itu kamu Saya sudah jawab. Sudah berulang kali kubacakan. Al-Quran surah apa ayat berapa? Katanya ilmumu lebih tinggi dari saya, Yuni. Aku lebih tinggi dari kau, tapi kau itu Ya berdusta. kalau begitu, Aku berarti yang saya bacakan tadi ini kamu nggak ngerti surah apa? Kamu nggak ngerti? kedustaan kau tuh mau sampai ke mana? Kau bilang dirimu lebih tinggi ilmunya dari saya. Iya. Kubacakan sudah ayatnya. Kenapa kamu nggak ngerti itu surah apa, ayat berapa? Aku cuma ingin membuktikan kepada orang bahwa kau tuh pendusta. Loh, Pendusta di bahasa harusnya kalau ilmumu itu lebih tinggi, begitu saya membaca ayatnya, kamu sudah tahu itu surah apa, ayat berapa, Kuclo. tertulis seperti itu yang kamu katakan bahwa sesudah penyembelihan kurban baru Ishak lahir. Yeay. Kubacakan ulang lagi ya. Kubacakan lagi ya supaya otakmu itu berfungsi ya. Enggak, kau memang Wa pendusta. fadainahu bisibahin azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami tebus. Nah, setelah ditebus, kata Allah, barulah Allah memberikan kabar gembira. Makanya ada huruf waw di situ. Kata kemudian, kata yang terjadi rentetan dari tragedi awal, muncul tragedi kedua. Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyam minal Nah, pertanyaannya muncul. Kalau Anda menolak Nabi Ismail, pertanyaan saya, sebelum Ishak lahir, siapa yang menemani Nabi Ibrahim? Jawab. Mulai oleng setannya. Ngomong apa? Aku mau cek Quran surat berapa yang kamu katakan bahwa setelah Iya. Yuni Sugigi. Udah ku jawab samamu. Yuni Sugigi. Al-Quran surah apa ayat berapa? Al-Quran surah apa ayat berapa? Oke ya, berarti Juma itu pendusta ya, dia nggak bisa membuktikan apa yang dia katakan. Kasihan. Kasihan. Kan dia katakan dia selalu berdusta di atas Al-Quran ya. Kasihan Dela. Nggak kasihan, nggak apa-apa, nggak ada masalah buat saya. Cuma saya Surah apa ayat berapa? Suma, itu kamu adalah itu pendusta. Surah apa ayat berapa? Suma, surat apa ayat berapa? Katanya ilmunya lebih tinggi. Dibacakan ayatnya masih bingung dia. Iya, gua mau baca Quran surat berapa, kita cek. Udah apa. Mari setiap saat. Allahu Akbar. Masya Allah. Masih mau cari-cari surah apa, ayat berapa? Orang sudah baca pun. Wa fadainahu bisibahin azim. Itu udah kubacakan ayatnya. Masih bertanya, itu surat apa, ayat berapa? Itu pelajaran anak TK. Kristen baca Quran. Itu pelajaran anak TK. Surah apa, ayat berapa? Wakilan Kristen. Emang Kristen baca Quran? Kristen baca Loh. Bible. Hah? Yang kamu protes ini kan kitab suciku kan? Aku tanya Quran surat berapa, kita bisa cek sama saya. Ini sudah kubacakan. Wa fadainahu bisibahin azim. Udah kubacakan. Udah gue bacakan. Aku udah bacakan. Itu aja dari tadi komen thread tuh. Mati meja. Kan Anda menyanyikan Al-Quran. Nah, saya sudah menjawabkan kepadamu. Kamu aja gigimu terlalu besar dari otakmu, makanya kamu nggak sampai ilmunya. Nggak sampai. Kau kan memang selalu berdusta di atas Al-Quran, Cuma. Al-Quran saya sudah baca. Wa fadainahu bisibahin azim. Lalu Tuhan menggantikan anak Ibrahim dengan tebusan seekor sembelihan yang besar. Oke, anaknya siapa namanya? Di situ belum ada Ishak. Di mana? Di situ belum ada Ishak itu di mana? Karena di ayat selanjutnya barulah Allah beritakan kabar baik akan lahir seorang anak bernama Ishak. Ayo. Sedangkan di dalam Al-Quran Al-Quran surah berapa? Ayat berapa?
Kamu pendusta. Aku udah baca Quran surat itu loh. Apa? Nggak ada di situ Ishak itu ada kabar baik tuh. Aku udah baca, nggak ada di atasnya bahwa dia itu sudah ada penyembelihan dulu. Kamu memang pendusta kamu. Oke. Memang Anda kamu yakin? pendusta, kamu. Anda yakin? Ya yakin. Quran surat berapa? Saya baca Al-Quran. Ternyata dia cuma menerka-nerka dia. Dia cuma mau Baca, saya udah baca. Dia cuma mau ditunjukkan surah apa ayat berapa. Baca. Aduh, Quran itu pandai-pandaian punya Anda, manusia kamu laknat ini. Pendusta kau cuma pendusta. Udah aku nggak malas bicara dengan Sekarang kamu tunjukkan surah dan ayat yang kamu maksud tadi bahwa tidak ada disebutkan seperti itu. Coba tunjukkan. Hah, surah apa? Hah, terakhir ayat kali berapa? saya bicara ya, memang si Juma itu pendusta. Yang semua pendusta kau Juma. Nangis. Si iblis tidak sanggup kemudian melawan kebenaran. Kau sesatkan. Kau Si iblis tidak mampu mengalahkan kebenaran. Hanya datang nangis di sini. Hei. Masya Allah, Masya Allah. Pada sahabat-sahabat semuanya saya minta maaf ya kalau ada adegan yang tidak mengenakan. Orang ini memang harus dipermalukan. Nanti kalau kita nyahut semua dibilang dikeroyok. Jadi cukup satu aja. Nah, di Al-Qur'an sahabat-sahabat, kenapa disebut Nabi Ismail lebih dulu? Misalnya di dalam Al-Qur'anul Karim, bismillahirrahmanirrahim. Isqala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Jadi yang Allah terangkan ini kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, baru Ishak. Nah, di dalam Al-Qur'an yang kita bacakan tadi, Al-Qur'an surah As-Saffat, di situ sangat jelas diterangkan Allah lebih dulu menggantikan persembahan yang diminta oleh Allah kepada Nabi Ibrahim berupa anaknya, yaitu anak pertama. Kenapa dikatakan anak pertama? Karena Nabi Ishak belum dilahirkan, belum diciptakan, belum ada di atas muka bumi. Sedangkan di ayat 107 Allah sudah menerangkan wa fadainahu bizibhin azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ini kejadian sudah terjadi kalau kita bandingkan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ada di data 112. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Lalu Allah mengatakan wa barakna alaihi wa ala ishaqa wa min zurriyyatihima muhsinun wa zalimun lin nafsi mubin. Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Nabi Ishak, dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Ini Al-Qur'an yang menjelaskan itu. Jadi final sebelum Nabi Ishak itu dilahirkan, tragedi penggantian anak dengan menggunakan sembahan besar itu terjadi. Dengan kata lain, meskipun tidak disebutkan nama Nabi Ismail di sana, tapi yang pasti yang ada sebelum Ishak itu adalah Nabi Ismail. Itulah hikmah Al-Quran dijelaskan. Diturunkan secara berangsur, dan itulah nikmat Al-Quran yang diberikan kepada kita, karena Al-Quran mengajarkan kita untuk menggunakan akal. Itu. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf ketika ada kata, ada keadaan yang tidak mengenakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Zuma, tapi tunggu dulu Bang. Iya, Abang, izin. Saya tidak membahas tentang kajian yang disampaikan Bang Zuma. Saya lebih fokus ke menyatakan kepada teman-teman semua kenapa saya dan Bang Zuma keras banget kepada Yuni. Teman-teman benar ya, dia mengatasnamakan dirinya sebagai muslimah. Dia menghalang-halangi kami ketika berkata-kata kepada kaum Kristen menyampaikan Al-Quran. Tadi sudah dibuktikan. Nah, ini saya tunjukkan kepada Bang Zuma dan kawan-kawan. Moralitas Yuni ya, saya tunjukkan kepada teman-teman semua. Bagaimana Yuni yang mengaku perwakilan Islam itu, tapi akhlaknya seperti ini. Coba dengarkan sebentar. Assalamualaikum Ripa, apa kabar? Sip, katanya di Viti-Viti ada suami lu lagi curhat ya? Emang itu benar suami lu? Kok disia-siain sih ganteng gitu?
Ya udah kalau lu gak mau kasih ke gua aja deh, lumayan. Nah, jadi si pencari burung ini adalah wanita yang bukan hanya pansos dengan menjual agama, tapi dia juga mencari burung untuk menyerang saudari muslimnya sendiri kalau dia muslimah ya. Nah, kejinya lagi, wanita ini yang menyebarkan fitnah terhadap saya di roomnya Bom yang notabene pembenci kita, mengatakan saya hamil tanpa suami. Astagfirullah. Jadi demi Allah, ketika Yuni menelpon saya, demi Allah, ini disaksikan oleh banyak orang pada waktu itu, saya sedang datang bulan. Sampai-sampai Bang Zuma, mohon maaf saya agak sedikit keluar dari ini ya, bahasa ini kenyataan yang teman-teman harus tahu kenapa saya dan Bang Zuma itu keras. Pada waktu Yuni video call saya, dia katanya kau hamil ya, anak tanpa suami. Itu pertama. Lalu tiba-tiba saya katakan, saya lagi datang bulan, ada mama saya di samping. Mama saya ngamuk, marah kan. Lalu dia bilang, katanya iya kau hamil tanpa suami katanya. Saya buka pembalut saya letakkan di video call dia. Bayangkan betapa saya geram dengan wanita iblis ini. Dia bukan hanya menyerang personal Bang Zuma, personal saya dan yang lain, tapi dia mengatasnamakan dirinya Islam. Tapi apa yang teman-teman lihat tadi? Bom calon suaminya ngirim bunga. Penghujat Nabi kita membela wanita lampir ini gitu loh. Ini Bang Zuma, itu saya naik ke atas itu menunjukkan kepada ikhwah semua bahwa wanita ini wajib dipermalukan, wajib diberitahukan aibnya. Kenapa? Karena dia mewakili Islam tapi menyerang personal saudara dan saudari muslimnya. Kecuali dia adalah orang yang memang salah kemudian bertaubat, dia tidak mengganggu perjalanan kita. Saya tegaskan ya, Yuni ini lebih keji daripada Kristen. Nah, itu dari saya. Silakan yang lain. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Iya Ustadz Arif, Ustadz Juma. Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Masya Allah dari tadi saya gemeteran ini badan. Ya Allah ketika Islam dihujat sedemikian rupa. Pengen rasanya ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya nggak bisa berbuat apa-apa Ustadz Juma. Ketika Islam diperlakukan sedemikian rupa, ya Allah. Mohon maaf, mungkin hanya bisa mendoakan ustadz-ustadz yang di atas semuanya agar selalu diberi kesehatan. Amin. Dan tetap berjuang di jalan Allah. Amin. Ya Allah. Iya, mohon maaf. Sabar dah, tidak sabar. Iya Ustaz ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kenapa ada manusia laknatullah seperti itu? Sebenarnya tujuan utamanya itu apa gitu? Kenapa dia mengaku Islam? Kenapa dia mengaku muslimah? Kalau perbuatannya seperti itu, begitu. Kenapa tidak terus terang saja bahwa dia bukan agama Islam? Karena Islam tidak seperti itu. Allahumma astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Iya. Uni, apa kabarnya Uni? Alhamdulillah Bu Ida. Iya, lama ya udah nggak pesen rendang ini. Masya Allah. Ya Allah, Masya Allah. Ya Ibu Ida, mungkin dari saya, mungkin kami terlihat keras Bu Ida. Saya, Bang Zuma, Kores, dan iya, nggak apa-apa, teman-teman memang harus seperti keras. itu Uni. Memang harus seperti itu, memang. Kami keras kepada orang yang berhak dikerasi. Kenapa? Betul. Karena mereka bicara di publik, maka harus dibuka mereka itu di hadapan publik. Bukan berarti Bunda, setiap kami ini adalah orang yang tidak berdosa. Tapi ketika dia menyebarkan sesuatu yang tidak benar di hadapan publik, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi kami keras, Bang Zuma keras. Saya keras kepada Yuni. Dulu saya tidak mau menanggapi wanita iblis ini. Tapi semakin lama saya lihat wanita ini semakin jadi. Bahkan dia bersekongkol dengan Kristen, duduk di komal Kristen. Dia tertawa kegirangan bersama para pemakan babi yang menghina Nabi kita. Iya, sering kami. Saya saksikan itu, betina itu. Makanya saya keras. Kenapa? Selagi wanita ini masih berbicara tentang agama di hadapan publik, bersekongkol dengan Kristen, saya akan tetap memerangi argumentasinya. Betul, itu saya. Betul, ini harus, itu harus. Masya Allah.
karena memang dibutuhkan orang-orang yang berani dan apa ya, karena menghadapi, kata Ustaz Juma tadi, menghadapi iblis seperti itu ya memang harus keras begitu kan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sudah dari lama kan itu, ini ya menghujat Islam itu seperti itu gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Iya, ya mudah-mudahan diberi kesehatan, kekuatan, kesabaran terutama, dan tidak terpancing untuk ikut apa namanya, seperti Ibu Yuni, cara menyampaikan apa namanya, kata yang mengaku agama Islam seperti itu nih. Ya, Bang Zuma itu orang paling lembut, Bang. Betul, Saya kenal betul, saya, betul, tapi beliau keras. betul. Kenapa? Karena keras dengan wanita iblis seperti itu memang hal yang biasa, Betul. gitu. Beliau ini, Ya, Bang Zuma itu tergantung, iya. termasuk orang yang ini dengan Tergantung siapa yang perempuan, dihadapi ya. seperti itu, Tapi wanita Uni, ya, iblis ini betul. keterlaluan, gitu lah. Dia melangkahi Betul. Al-Quran, dia menghalang-halangi pemahaman para ulama yang jumhur. Jumhur ulama kita mengakui bahwa Ismail yang dikurbankan. Siapa ini betina, gitu loh. Iya betul, apalagi sampai menghinakan Ustaz Juma seperti itu kan rasanya, Allahu Akbar. Masya Allah, mohon maaf, saya agak, mohon maaf. Akan Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, minta izin. Saya pakai sebutan YouTube Bang Juma. Salam satu Tuhan. Saya dari Jakarta, Bang Juma. Terima kasih Bang Hos sudah mau dinaikkan. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Juma. Iya Bang, silakan Bang, silakan. Mohon maaf ya Bang Juma, saya pakai nama SST. Salam satu Tuhan. Saya punya Masya Allah. APK di Bigo Live Streaming. Saya pakai, Tadi- mohon maaf. Tadi Ya, Bang kupikir Juma. ini Bang, STT tadi saya pikir SST itu sarjana suka tipu. Oh enggak Bang, saya ngagumin Bang Juma, ngepen aja yang ngepen. Saya baru di Masya TikTok, saya lama di APK Bigo Live Streaming Bang. Saya pakai, saya ambil foto ini, saya desain dari VT-nya YouTube-nya Bang Juma. Mohon maaf, 1000 maaf, saya dari Jakarta Bang Juma, dari Tanjung Priuk. Masya Allah. Iya Bang, iya Bang. Salam kenal ya Bang Juma. Benar tadi kupikir kan, ikon ini tebal, harusnya kan STT kan. Ini kok SST ya, sarjana-sarjana tipu-tipu apa ini? Salam satu Tuhan. Saya ingat STT apa Bang? Hah? Kalau STT apa? STT salam, apa? Sarjana salam satu teologi. Tuhan. Salam satu Tuhan Bang. Iya, Masya Allah. Karena Kirain itu sarjana ucapan teologi, Bang. ucapan Bang Juma begitu di videonya. Salam satu Tuhan. Gitu. Iya. Saya Masya Allah. screenshot, saya bikin. Jadi saya insya Allah mau buat manajemen dan family di Bigo Live Streaming dengan nama STT, Salam Satu Tuhan. Masya Allah. Siap Bang. Saya di Bigo Live Streaming Bang. Iya. Izin ya Bang ya, saya bukan Ya, silakan. kurang ajar atau apa. Mungkin nanti saya di Bigo akan seperti itu Bang. Di Bigo Live Iya, Streaming akan silakan. seperti itu. Enggak apa-apa. Ya. Makasih Bang ya Saya untuk mendukung. Bang Hos. Siap. Iya, silakan. Ya begitu aja Bang Juma untuk Uni Ripa dan siapa yang di sini. Salam kenal, salam santun. Saya dari Priuk, Tanjung Priuk, Jakarta Bang. Dekat Kampung Bone. Masya Allah. Ya, lanjut. Ya itu aja Bang. Semangat selalu buat semua pemimpin atau pengurus API se-Indonesia. Semangat selalu untuk menjaga ketebanan iman umat-umat Muslim seluruh. Ya gitu aja Bang Juma, saya minta izin. Nanti saya Ya, takut Bang. disalahkan. Salam santun ya Bang Juma, salam kenal selalu. Iya, sama-sama. Ya makasih Bang O, saya izin turun ya. Saya itu ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Ya, sedikit Bang Sera, mungkin sebelum turun saya mau ini ke Bang Zuma dulu mungkin. Saya pernah dulu menyampaikan salam dari istrinya Bapak Wakil, Ketua Mahkamah Agung non Yudisial, kebetulan waktu itu di samping saya, menyampaikan kekaguman kepada Ustaz Juma, sehingga saya waktu itu beliau titip salam gitu buat Bang Juma. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam balik, Ibu. Yes, ya, insya Allah.
Saya sering ke MMCI juga gitu. Ada itu yang ya, kalau apa beberapa kali gitu ke MMCI juga gitu. Saya yang di pengadilan itu Ustaz. Oh iya, Sorry, iya, saya iya. ingat Masya mungkin Allah. saja. Iya, iya. Iya Masya iya Allah, ya ya Ibu. Allah. Jadi Makasih ya. Ukti Ida ini Gurunda merupakan salah satu unsur dari Kementerian Agama. Itu Bang Zuma. Iya, Iya, Masya saya. Allah. Masya Allah, salam Ini kenal Bunda. iya, insya Allah ini Ustadz Arif ini guru ngaji saya. Insya Allah nanti habis Idul Adha Ustadz Arif ya mulai aktif lagi. Insya Allah, mudah-mudahan Alhamdulillah. semuanya sehat walafiat. Saya buka komal Amin, hati amin. nanti ya setiap habis maghrib karena kemarin itu puasa-puasa memang saya liburkan. Habis Idul Adha ini kita kembali live-kan lagi dari api untuk umat. Itu judul dari ketika saya buka komal, dari api untuk umat. Salah satu kajian dakwah yang merupakan tadarusan setiap malam kecuali malam Jumat. Memang saya liburkan karena malam Jumat itu kita kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa malam Jumat itu merupakan inna yaumal Jum'at syahidul ayyam. Malam hari Jumat itu merupakan penghulunya dari hari, maka kemudian kegiatan tadarusan di komal saya itu memang diliburkan untuk kemudian masing-masing individu melaksanakan memperbanyak amalan-amalan di rumahnya masing-masing. Begitu, Ukti Hidayah. Iya siap Ustaz, insya Allah. Iya, oke. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Iya mungkin begitu saja biar tidak mengganggu yang lainnya. Mungkin ada yang kepingin naik untuk berdiskusi. Monggo silakan Bang Sera, saya diturunkan. Mohon maaf pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Mutu, ada tamu di bawah Bang Mutu. Ya, ada tamu ya. Kita naikin Ya, Pak tamunya. James ini Pak James. di siapa? Halo, selamat siang Pak James. Silahkan sampaikan apakah pernyataan atau pertanyaan mumpung ada Bang Zuma di sini. Silakan Pak James. Muslim atau non Muslim dulu Pak James? Alhamdulillah saya Muslim. Izin buat Coba. ada yang kawinan. Oh enggak. Bukan. Siapa ini? Bang Sultan Hadi. Mungkin tempat Anda itu. Saya mute dulu ya. Oh iya, Bang Sultan Hadi jangan dibuka mic-nya ya karena ada organ tunggal di tempat Anda. Khawatirnya kita nanti teman-teman yang live-kan di YouTube ini kena copyright nanti ya. Kalau ada yang disampaikan silakan. Oke, Bang James, ada yang disampaikan kepada Bang Zuma silakan. Bang James, silakan. Oke, buat teman-teman Kristiani, silakan dibantah argumentasinya Bang Zuma. Silakan naik ke atas. Kalian bertanya saja seumur hidup juga nggak apa-apa, ya. Kalau kalian ingin menyatakan, silahkan dengan catatan bawalah data. Oke, sudah hadir bersama kita Evan Netral. Evan, selamat siang. Muslim atau non Muslim? Muslim Bang, Muslim Mbak. Oh ya, silakan Assalamualaikum. sampaikan. Enggak, waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum Bang Juma, izin mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau pertanyaan saya sedikit salah atau gimana. Cuman saya baru tahu tadi jam 8 pagi di itu pertanyaannya, kenapa Kristen sama Yahudi yang menanggung dosa orang Muslim, Bang? Katanya emang ada di Al-Quran, Bang. Nasrani dan Yahudi. Hadis itu hadis bukan. Hadis
yang menanggung dosa Hadis itu. orang muslim. Iya bang, itu bang hadis tentang Nasrani dan Iya. Yahudi menggantikan. Silakan Banda. Iya, baik. Jadi sebenarnya gini. Di Al-Quran itu ada satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Semua dosa itu diampuni oleh Allah, kecuali dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Dah. Ya, kecuali dosa menyembah selain daripada Allah. Itu yang diterangkan kemudian. Nah, sedangkan di Islam, ketika umat Islam itu diampuni, umat Islam itu kemudian mati, meninggal dunia, membawa dosa, dan dosanya itu bukan karena syirik atau menduakan Allah, maka dijamin surga oleh Allah. Yang penting orang itu beramal soleh dan juga kemudian beriman kepada Allah. Maksudnya apa? Ada orang melakukan kesalahan, melakukan dosa yang tidak disengaja, yang tidak disadari misalnya. Lalu kemudian terhadap perbuatan dosa itu, umat Islam ini atau oknum ini tidak memohon pertobatan, meninggal, maka itu masih dihitung dosa. Nah, dosa yang dimaksud di sini itu yang diampuni oleh Allah. Apakah itu ditebuskan kepada orang Yahudi dan Nasrani? Tidak, sama sekali tidak. Kenapa? Karena Al-Quran sudah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sekarang coba kita tanya jawab singkat. Menurut saudara saya, orang yang Yahudi dan Nasrani atau Kristen atau di luar Islam yang mati dalam kekufuran mereka, menurut saudara itu bisa masuk ke surga atau mereka ini kekal di neraka? Kekal di neraka. Kekal di neraka. Inna syirka la dzulmun adzim. Al-Quran menjelaskan itu. Nah, sekarang permasalahannya, adakah yang menjamin umat Islam ini adalah manusia yang betul-betul bersih dari dosa? Tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak kan? Tentu kita sebagai umat Islam pernah melakukan kesalahan. Entah itu kita ke masjid, menyimpan alas kaki kita dengan menggeser sendal orang, dengan sengaja kemudian melengsarkan sendal orang pada tempat yang orangnya sudah simpan, karena kita ingin mengamankan sendal kita, sendalnya orang kita geser, kita simpan sendal kita di tempat yang aman. Orangnya keluar kemudian cari sendalnya, dongkol hatinya, itu bisa kategori dosa. Itu kalau orang yang suci bersih hatinya itu tidak akan melakukan itu, tapi itu dikategorikan satu kehilapan, kesalahan. Nah, tadi kemudian ketika orang kafir itu sudah ditentukan masuk ke neraka, lalu kemudian ada umat Islam yang memiliki dosa seperti yang saya gambarkan tadi, maka Allah kemudian menangguhkan, menghapuskan dosa-dosanya dan melimpahkan dosa itu kemudian kepada dia yang memang sudah ahli neraka. Dia sudah ahli neraka, bukan? Maka itu tidak diberikan dosa itu untuk mereka, tidak. Mereka memang sudah ahli neraka. Dengan bahasa sederhana kita mengatakan, ya udah, toh sudah ada yang masuk ke neraka, dosamu sudah kuampuni. Biarkanlah orang yang di neraka itu menanggung penderitaan yang ada di sana. Kuhapuskan dosamu, kumasukkan engkau di dalam jannah. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Dzalika yaumut taqabun wa man yu'min billah wa ya'mal salih yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Jadi orang-orang yang memohon ampun, orang-orang yang kemudian percaya kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, melakukan amalan saleh, lalu kemudian mereka meninggal dunia, maka kalau dia masih membawa dosa, maka dosa itu dihapuskan oleh Allah. Jadi bukan ditebus. Tidak, orang kafir ini memang satu paket dengan neraka. Maksudnya, ya sudah aku hapuskan dosa-dosamu. Biarkanlah orang kafir, orang Yahudi yang menanggung neraka itu. Siapa bilang orang Yahudi yang sudah ditentukan masuk neraka, kemudian diberikan dosa itu kepada mereka? Artinya yang disebut tebusan adalah
ketika orang Yahudi atau orang Kristen yang tadinya harusnya masuk ke surga, tapi karena ada dosa kita, dia nanggung dosa kita. Akhirnya yang tadinya ke surga lari ke neraka. Itu baru ditanggung atau ditebus dengan menggunakan orang Yahudi atau Kristen. Tapi mereka ini memang penghuni neraka. Sehingga Allah mengatakan, barang siapa yang beriman kepadaku, mengamalkan amalan soleh, dosa-dosanya kuhapuskan. Dosa kita yang sudah dihapuskan oleh Allah ini, ya suka-suka Allah. Dia mau hapuskan dengan metode apa, terserah Allah. Apakah Allah ingin melimpahkan semua itu kepada orang-orang penghuni neraka? Ya silakan aja. Toh mereka di neraka kekal. Itulah keistimewaan kita sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini kira-kira saudara paham tidak? Paham Bang, paham. Alhamdulillah Bang, kita sebagai agama Islam Bang, syukur alhamdulillah. Ya gitu. Jadi mereka ini memang sudah paketnya neraka. Allah seakan-akan mengatakan, ya sudah, dosamu yang kecil itu kuhapuskan karena kamu sudah beriman kepadaku dan kamu sudah mengamalkan amalan soleh. Tapi ini ada dosamu sedikit. Kamu pernah menyakiti hati saudaramu. Kamu pernah membuat orang itu tersinggung. Tapi keapalah, toh sudah ada penghuni neraka yang ada di dalam. Alhamdulillah. Silakan kamu masuk ke surga. Itu maksudnya. Iya Bang. Jadi siksaannya itu dilipat gandakan kepada orang kafir. Betul sekali. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya, itu Evan ada lagi pertanyaan ke Bang Zuma terkait tentang Saya mau sholat zuhur, Dek. Iya. Siap Bang Da. Bang Zuma mau sholat zuhur, teman-teman masih ada Ustadz Arif dan Bang Moto ya yang ingin bertanya seputar Islam. Masih ada Bang Mu'alaf Musa, masih ada Bang Kurios Moto, masih ada Ustadz Arif. Bang Zuma silakan mau sampaikan dulu sebelum sholat. Iya, baik. Jadi ini juga pelajaran bagi saya ya, juga teman-teman yang masih belum melakukan pendalaman materi terkait pertanyaan yang tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan begini. Tolong dicatat Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 46. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi siapa yang takut akan Allah, akan saat bertemu dengan Allah, padanya ada 2 surga. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah, Allah berikan kepada mereka itu 2 surga. Itu pertama. Kemudian orang-orang yang tidak takut kepada Allah, Allah mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaban di'fan minan nar. Ya, ayatnya setidaknya begitu. Artinya Allah mengatakan begini. Datangkanlah ya, ketika kemudian mereka minta untuk dikeluarkan, lalu Allah mengatakan apa? Datangkanlah, ketika mereka orang-orang kafir ini berkata, datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Ya kan? Lalu di sini Allah menimpali pernyataan itu dengan Allah mengatakan masing-masing mereka orang-orang kafir ini akan mendapatkan siksaan yang berlipat ganda. Nah, betul tuh. Jadi neraka bagi mereka itu dilipat gandakan. Kemudian surga bagi umat Islam juga dilipat gandakan. Apa itu maksudnya? 1 menit. Maksudnya adalah masing-masing kita itu, kalau kita tafsirkan secara global umum, masing-masing kita itu memiliki 2 kesempatan. Kesempatan neraka ada, kesempatan ke surga juga ada. Maka kapling-kapling neraka untuk kita itu ada, kapling-kapling kita untuk surga itu ada. Begitu juga orang kafir. Mereka punya kapling di surga ada, mereka juga punya kapling di neraka ada. Berarti masing-masing kita memiliki 2 kapling, kesempatan kembali ke neraka dan kesempatan kembali ke surga. Allah sudah menyiapkan itu. Ketika kemudian kita tidak ke neraka, berarti ada bagian dari kita itu kosong, tidak memiliki tuan. Maka jatah neraka kita
diberikan kepada orang kafir, sehingga Allah mengatakan bahwasanya azaban bi'fan minan nar, mereka mendapatkan siksaan yang berlipat ganda. Kenapa? Karena kapling neraka yang sejatinya diisi oleh orang-orang yang lalai dalam Islam ternyata tidak berisi, maka kemudian neraka itu diberikan kepada mereka yang sudah ada di neraka. Itu satu. Sejatinya mereka kemudian yang mati dalam kekafiran itu punya kapling surga, tapi karena mereka kemudian ini tidak mengisi kapling itu, maka kaplingan surga ini diberikan kepada kita umat Islam. Makanya dikatakan bahwasanya waliman khafa maqama rabbih jannatani, dan bagi siapa yang takut saat akan berhadapan dengan Allah, baginya ada 2 surga. Surga dari mana lagi yang satu ini? Jatah surga yang sejatinya diberikan kepada mereka orang-orang yang mati dalam kafir, tetapi mereka menolaknya. Kita datang mengajarkan tentang kebenaran, kita datang mengajarkan tentang Islam, kita datang mengajarkan tentang keselamatan. Mereka menolak surga itu, maka surga mereka itu diberikan kepada umat Islam. Makanya kita mendapatkan berlipat ganda dari surga yang kita miliki, dan mereka berlipat ganda siksaan neraka yang mereka punya. Sekira begitu saudaraku, terkait dengan hadis itu saya bisa menguraikan sejauh ini bahwasanya orang masuk neraka mendapatkan siksaan berlipat ganda, orang yang masuk surga pun mendapatkan nikmat yang berlipat ganda. Karena jatah yang disediakan oleh Allah dan juga jatah neraka, jatah surga yang disediakan oleh Allah itu tidak ada yang memiliki. Empunya itu lebih memilih neraka, empunya itu lebih memilih tinggalkan jatah surga. Itulah bukti bahwa Allah itu adil. Jatah setiap anak keturunan Adam sudah disiapkan di surga, dan jatahnya juga sudah disiapkan di neraka. Wa qulil haqqu mir rabbikum, kebenaran sudah saya torehkan kata Allah. Barang siapa yang ingin mengisi jatahnya di neraka silakan, barang siapa ingin mengisi jatahnya di surga silakan. Berarti jatah-jatah yang untuk surga ini sudah tidak ada yang empunya, itu diberikan kepada umat Islam. Jatah-jatah neraka yang tidak diisi oleh orang Islam, itu diberikan kepada orang kafir. Demikian, saya kira demikian sahabat sekalian. Karena di sini sudah waktu zuhur, mudah-mudahan kita diberikan hikmat istiqamah, sehingga kita mendapatkan jannah yang berlipat ganda. Demikian. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Luar biasa. Very clear ya. Apa yang disampaikan Bang Zuma itu ilmu buat saya, karena beliau adalah guru dan abang saya. Oke Evan, ada lagi mungkin Evan yang mau disampaikan, atau Ustadz Arif mau menambahkan, menguatkan, melengkapi, karena kita saling melengkapi umat Islam. Silakan mungkin Ustadz Arif terkait pertanyaan saudara kita, karena ini juga jadi subhat. Silakan Ustadz Arif. Iya, kayaknya sudah lengkap dari Bang Zuma penjelasannya tadi, sangat detail gitu kan. Tentang dosa-dosa itu, kemudian siksaannya itu dilipat gandakan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang menutup diri, orang-orang yang menutup diri dari kebenaran Allah, itu namanya syirik, orang-orang yang menduakan Allah, seperti itu. Makanya kemudian siksaan dari orang-orang yang kemudian oleh Allah diangkis dari neraka ke surga, kemudian dilimpahkan kepada orang-orang syirik ini, baik itu Kristen maupun orang-orang yang menduakan Tuhan yang lainnya. Silakan Nune. Ya, siap. Masya Allah, very clear ya. Jawaban Bang Zuma saya rasa memang sudah sangat-sangat clear. Sehingga itu menjadi ilmu buat kita bersama. Sehingga teman-teman di bawah mampu menjawab, berhujah kemudian dari apa yang dijabarkan oleh Bang Zuma terkait tentang syubhat itu. Syubhat tentang hadis yang dibawakan oleh beberapa pihak apologet Kristen yang tidak memahami bahasa ataupun makna secara etimologi, terminologi, yang di situ juga ada kata waris, ya, kata mewariskan atau mengalihkan itu. Nah, mungkin saya hanya masuk ke ranah kekristenan ya. Kalau itu dari sisi Islam dijelaskan oleh abangda kita, gurunda kita yaitu Bang Zuma. Tapi saya ingin ke Kristennya. Coba kalian bayangkan, saudaraku ikhwah fisabilillah. Bayangkan kalau di Islam itu orang yang sudah memang masuk neraka jahanam, ya, ada atau tidak ada pun kita, mereka tetap masuk neraka jahanam.
Tapi bagaimana dengan Kristen? Kristen itu penebusnya orang yang tidak berdosa, orang yang nggak salah, orang yang nggak tahu apa-apa demi menyelamatkan para penjahat. Nah ini beda nih. Kalau Islam itu orang yang memang sudah masuk neraka ya siksanya ditambahkan pedih. Orang dia tetap masuk neraka kok. Adanya Bang Zuma, nggak adanya saya, nggak ada kita seluruh Islam di dunia, tetap mereka masuk neraka. Lah, kalau di Kristen gimana? Yuk, kalau di Kristen, penjahat-penjahat, pentus bol, perampok, koruptor, asal minum darah Yesus, masuk surga, mengorbankan orang benar. Siapa? Yesus. Waktu Yesus lahir berinkarnasi. Waktu Yesus belum lahir, siapa jadi tumbalnya? Bayi-bayi, Yesaya 14:21. Bayi-bayi itu dibunuh untuk menghapuskan dosa nenek moyangnya. Itu dilakukan Tuhan. Di mana? Kisah Daud. Daud yang mentusbol bini orang. Nauzubillah min dzalik, ini bukan Nabi Daud yang kita maksud ya. Nauzubillah min dzalik, ini fitnah terhadap baginda Nabi Daud alaihi salam. Kita tidak percaya ini, tapi mereka percaya bahwa Nabi Daud yang mentusbol bini orang yang dibunuh anak hasil zinanya. Ya, jadi berbeda konteks penebusan kita. Di Kristen yang menebus orang benar, menebus menyelamatkan para penjahat. Di Islam, penjahat menebus orang benar. Ya, adil dong Tuhannya kita. Ya iya dong. Begitu ikhwah, saudaraku, Evan netral. Paham ya? Evan netral, kita biarkan saudara kita yang Kristen atau non-Islam mendapatkan wawasan Islam. Kalau antum sudah selesai, kita ganti dengan teman-teman di bawah yang mungkin ingin naik bertanya jawab. Nanti setelah Bang Zuma masuk kembali setelah sholat zuhur, beliau bisa memberikan wawasan terkait Islam kepada saudara-saudara non-Muslim bersama dengan Ustadz Arif dan temannya lain. Oke Evan? Oke Mbak, ya Mbak. Terima Oke. kasih dengan jawabannya Ustadz Arif, Bang Juma, terima kasih. Dan itulah sampai sekarang pertanyaan mereka, kenapa alasannya, apa salah mereka hingga dosa kita mereka yang menanggung gitu loh. Karena kafir. Makanya Iya. kalau nggak mau menanggung ya jangan Iya. kafir lah kan gitu. Oke, Nggak iya, ada Pak, siap. kamu sebagai yang ditebus, nggak ada Bang Zuma sebagai yang ditebus, nggak ada saya sebagai yang ditebus. Mereka tetap masuk neraka kok. Nanya salah saya apa? Ya kafir. Makanya jangan kafir. Mualaf lah kalau begitu kan begitu, brother. Oke, ya, Mbak, paham siap. ya? Terima Siap, Pak. kasih. Oke. Oke Mbak, Assalamualaikum. Terima kasih ya Mbak. Waalaikumsalam jawabannya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini ada saudara Janet. Halo Janet, selamat siang. Janet. Halo Janet. Halo Janet. Selamat siang. Janet Muslim or non Muslim? Apa? Muslim atau non Muslim? Bukan. Non Muslim? Bukan. So? Muslim? Hah? Muslim kah? Bukan. Non Muslim. Silakan. Any question, my sister? Ada pertanyaan? Silakan. Buat masa ni belum ada lagi. Buat masa ini belum Tapi ada lagi. saya- Dari bukan dari Indonesia. Where you from, my sister? Malaysia. Oh, Malaysia. Awak Malaysia. Bolehlah cakap Melayu. Kalau awak nak ada tanya terkait agama Islam, bolehlah awak tanya. Ada Abang Zuma dengan Ustaz Arif. Jadi awak kalau nak tanya, tanya je Ini room kita diskusi tentang iman. Diskusi tentang iman Kristiani dan iman Islam. Kalau boleh saya tanya, awak ni Kristen Katolik ke, Protestan ke? Buddha. Buddha. Saya nak cakap satu, tolong balikkan Susanti pulang kampung Lebaran haji pun dia tak balik. Suruh Susanti balik. Ada nak disampaikan mungkin terkait diskusi lintas agama ni saudari Janet? Tak apa. Saya cuma nak dengar dulu. Nak dengar je. Kalau awak Buddha dari kecil ke? Saya pernah sikit baca tentang Buddha. Saudara saya ramai yang tu Islam. Ya. Kalau awak nak tanya, ini room discuss, awak boleh tanya. Tapi jangan tanya Upin Ipin dengan saya. Saya belum jumpa lagi Upin Ipin Awak nak bercakap tentang sesuatu hal tentang diskusi lintas agama pun boleh. Tapi because di sini tempat kita diskusi dan awak boleh tanya, boleh jawab. Tapi kalau awak senyap je,
Tak boleh kat sini Okey. Ada lagi nak dicakap? Sister, ada lagi nak dicakap? Kalau tak, awak nak dengar apa pasal Islam ni? Biar saya cuba sikit-sikit masukkan, jelaskan apa yang awak mungkin tak tahu selama ni tentang Islam. Go ahead, sister. Apa-apa je, yang penting saya boleh faham. Okeylah, kita discuss je, boleh tak? Kalau boleh saya tahu, awak itu Buddha tu Tuhan ke atau siapa? Buddha yang ada patung dia tu lah. Itu tu Tuhan ke atau siapa? Yang jenis patung tu lah. Betul. Itu Tuhan ke atau siapa? Kira Siddhartha Gautama. Tuhan jugalah macam tu. Dia Tuhan. Dia Tuhan. Okey. Dekat Malay tak boleh cakap pasal agama kan? Awak takut agaknya? Awak takut agaknya cakap pasal agama mungkin Kalau awak tak ada nak tanyakan tentang Islam, tak ada nak soalan nak disampaikan dekat kami sini, mungkin kita nak ganti kawan-kawan kita yang nak tanya tentang Islam je. Ya, kerana kita tak nak juga bahas mereka orang yang tak mau cakap pasal agama. Okey Janet? Di sini tempat kita discuss, by the way. Okeylah, kalau macam tu. Atau mungkin ada hal lain. Awak nak titip salam dengan Bang Zuma mungkin, dengan Bang Moto. Tak ada. Okeylah. Ya, kawan-kawan kat Malay pun, kat Indonesia pun, sini tempat diskusi kita lintas agama. Kalau mereka orang nak naik kat sini, tolong cakap dengan Susanti dari Malaysia, tolonglah balik pulang kampung. Jangan lama-lama dekat negeri orang. Tanyakan di sini tentang Islam. Ya, prioritaskan tanya Islam. Kalau awak nak menjelaskan pasal agama awak, takutnya kami lebih faham. Nanti awak malu. Ya, umat Kristiani yang naik ke atas ni, tolong. Kalau awak tak faham agama awak, dengar je. Kami ni belajar. Pak Zuma tu belajar. Saya belajar. Jangan-jangan saya lebih faham. Okey? Betul. Betul. Naikkan Mail. Ada tak Mail kat sini? Tak ada? Sudahlah. Okey, ke kawan-kawan Kristen yang mau bertanya, di sini ada Bang Zuma, ada Bang Moto. Bang Zuma lagi solat zuhur, Bang Moto lagi pargoy, lagi les balik. Bang Mu'alaf Musa, ada yang mau disampaikan mungkin? Silakan cakap. Bang Musa, awak nak cakap apa? Silakan. Ya ibu bu. Jangan senyap je. Kan guru-guru tengah berkisah-kisah kan kita diam. Nah tadi itu sebenarnya saya paling suka dan saya nanti-nanti pembahasan tentang bagaimana Bani Kedar. Tentang bagaimana tadi kan pembahasan yang disampaikan oleh Hisuma kan itu berkali-kali saya minta beliau tidak pernah tidak pernah saya minta beliau selalu berkata anunya tak ada lawan diskusinya tak ada. Nah ini momen yang bagus nih tadi ya. Jadi pas dibahasnya tiba-tiba tuh abangga tuh siapa tuh manusia laknatullah naik jengkel, saya setengah mati tuh, makanya saya hilang selera itu dah. Lanjut. Tak selera lagi nak cakap. Ya, nanti insyaAllah Bang Zuma after solat zuhur. Ya udah sondi, naik ke atas sudah sondi. Nanti udah sondi, naik ke atas sudah sondi. Nanti kita bahas insyaAllah Bang Zuma, mudah-mudahan beliau bisa meluangkan waktu karena ini momentumnya tepat ya. Habis kita mengkorbankan hewan, tak seperti kawan Kristen yang mengkorbankan Tuhan ya. Beza ya. Jadi kalau Yahudi dan Islam itu korbankan hewan. Tapi kalau umat Kristiani korbankan Tuhan. Sangat keji kata Mikana, saya sendiri pun ikut membunuh Tuhan. Wow. Mikana lagi lebih keji daripada Dajjal. Bahkan Dajjal pun tak berani bunuh Tuhan tahu. Jangankan bunuh Tuhan, bunuh manusia pun setan tak berani. Tapi Mikana jangankan bunuh Tuhan, bunuh manusia. Bunuh Tuhan pun dia berani. Dia bunuh Tuhan, kata dia, andailah saya hidup di zaman Yesus, kata dia, saya pun terikut membunuh Tuhan. Apa tak? Kalau aku hidup di zaman Yesus, akan ku halang-halangi, bahkan ku korbankan nyawaku. Jangan
Nabi Isa, walaupun dia katakan, "Enyahlah engkau iblis." Saya akan menjawab, lebih baik mengambil remahan ini. Salah cerita dia, itu wanita Samaria, lupa. Ya, intinya saya tak akan biarkan Nabi saya sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau hendak ditangkap di atas kasurnya, mengorbankan nyawanya. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq yang ketika ular mematuk kaki beliau tidak bergerak karena baginda sedang tidur di pangkuannya. Begitu juga dengan Sayyidina Umar Ibnu Khattab membentengi Nabi Muhammad. Begitu juga dengan wanita-wanita yang menjadi benteng Nabi Muhammad, mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan manusia yang dicintai oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan Yesus? Yesus, muridmu 12 orang, setia enggak? Aduh, udahlah, duanya berkhianat, yang satu menjual Tuhan, yang satu lagi menyangkal sampai pagi, yang lainnya kabur pas ditangkap. Ini macam mana ini? Macam mana mau berperang? 12 milih salah pilih pula, mending milih saya jadi sekretaris. Waktu itu kalau saya jadi sekretaris, saya bikin skenario. Yesus, begini ceritanya. Baliklah ke zaman dulu, waktu Adam belum punya anak. Biar tak ada yang jahat yang mati. Korbankan dirimu ketika Adam belum punya anak. Cukup sendiri aja Adam. Jadi kelahiran anak Adam kemudian sudah tertebus semuanya. Tak ada lagi yang masuk neraka. Tak ada lagi yang mati sia-sia. Bahagia kita. Sayang saya tidak diangkat menjadi sekretaris Yesus. Ya kan? Wanita yang paling beruntung yang saya cemburui, iri hati saya mendengarnya adalah Maria Magdalene. Hanya dialah yang mampu mencium kaki Tuhan. Kalau saya diizinkan hidup pada waktu itu, habis Tuhan kalian. Jangankan kakinya, yang lain kuciumi. Ya iyalah, ganteng gitu. Nah, artinya inilah konsekuensi menuhankan manusia. Ketika Tuhan dicium kakinya, ini membuat cemburu wanita-wanita lainnya, termasuk saya. Kasihan Mikana membunuh Yesus sementara pesundal Maria Magdalena menciumi kaki Yesus. Perbedaan Mikana dengan pesundal yang diampuni oleh karena kasihnya kepada Yesus adalah perempuan sundal itu diampuni karena kasihnya menciumi kaki Yesus. Sementara Mikana mengaku anak Tuhan, mengaku ditebus Yesus, tapi justru membunuh Yesus. Astagfirullahaladzim. Kenapa nggak jadi pesundal aja Mikana? Mending jadi pesundal ketimbang menjadi Mikana daripada membunuh Yesus. Andai saya waktu itu, saya akan menjadi pesundal demi mencium kaki Yesus. Yesus, kalau engkau datang hanya untuk penjahat, izinkan saya berbuat jahat agar engkau datang kepadaku biar kuciumi kakimu. Jangankan kaki, yang lain pun boleh lah. Ya kan? Ya maksudnya kan kening, tangan, ya kan? Bahu kan gitu. Sayangnya, saya tak diizinkan dilahirkan sejaman dengan Yesus. Kan begitu guys, kawan-kawan. Makanya Yesus kalau dia betul-betul Tuhan, dia agak membuat manusia cemburu. Kasihan Tante Uti. Tante Uti jangankan mencium kaki Yesus, mencium kotoran Yesus saja dia nggak dikasih izin. Sayang banget mati dia tanpa bertemu Yesus. Walaupun dia bilang Yesus datang ke rumah sakit membersihkan WC waktu itu. Emang teman-teman kita Kristennya agak lain kadang-kadang. Mikana membunuh Yesus. Tante Uti bilang Yesus datang membersihkan toilet. Maria Magdalena pesundal menciumi kaki Yesus. Astagfirullahaladzim. Apa-apa lah kawan-kawan Kristen ni. Kenapa lah Mika orang bisa hidup macam ni Saya pun tak habis fikir lah. Tante Uti bilang Yesus datang telah membersihkan toilet kamar mandi kata dia. Mikana bilang kalau aku hidup di zaman Yesus aku membunuh Yesus. Aduh, geli hati aku. Ya Allah, aku bukan menertawakan agama Kristen, aku menertawakan Tante Uti dan Mikana gitu loh. Kalian jangan salah tafsir udahlah kalau aku dibiarkan ceracau gini habis orang Kristen nanti tak naik ke atas. Tapi Uti Watimena meralat itu Uti. Di mana dia ralat itu? Iya, di ralatnya. Mungkin karena saya salah tengok, karena saya kurang hikmat. Kurang hikmat katanya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Pandai-pandai. Ada apa Raya? Jadi kawan-kawan kalau kita lihat betapa hina nistanya Tuhan mereka dibuat sama mereka. Selain Mikana mengatakan membunuh Tuhan, ya. Aduh. Mereka juga percaya bahwa Yesus itu masuk YouTube. Yesus menghamili Ibu V.
Yesus menggendong penjahat. Apa-apa je lah mik orang nih lah. Ya, kata saya kadang-kadang. Itu pun orang percaya loh tuh. Percaya tuh Tuhannya tuh menjelma jadi orang Jogja itu. Iya, dibawa lari. Padahal si Bu P ini kan ada suaminya. Pertamanya suaminya pun percaya kalau bininya dilarikan Tuhan. Aduh, nih Kristen nih konyol. Ini yang paling konyol itu. Aku kadang-kadang kalau ini ya, aku tuh kadang iri sama orang-orang bini nih. Ya, karena Bang Zuma lagi sholat guys. Ya. Ini ya, teman-teman lihat ini nih. Ini tuh ngeri banget loh. Maksud aku tuh cemburu boleh lah, karena aku tuh kan pengen juga lah digendong-gendong kan. Tengok nih. Ini dia muslim kata dia kan. Dia di Yusuf Manubulu nih. Nih di Yusuf Manubulu. 231.000 pula yang nonton. Ada apa-apa lah kan. Nih, muslim berkata nih. Saat aku sakit, Tuhan Yesus menggendongku ke kamar mandi. Manja kali kau. Aku maulah digendong Yesus. Ini Ote. Dulu pernah ya kan tahun 2001 atau 2002 pas Jesus itu masuk ke room ke StreamYard lalu menangis-nangis menyembahnya itu orang-orang. Ada Yesus masuk YouTube nih, Yesus masuk YouTube. Masuk YouTube. Mungkin para hamba Allah TikTok enggak ngerti. Pokoknya Yesus masuk ini. One Kristen masuk YouTube. Aduh. Inilah, saya tidak menghina Kristen ya, saya tidak menertawakan Kristen. Iman Kristiani itu adalah ajaran Yesus, saya tak boleh hinakan. Saya tidak boleh hinakan kitab suci mereka ya. Abang Zuma mengajarkan saya untuk apa? Kami berlaku adil ya. Saya tidak menghinakan agama Kristen, saya penghujat Tuhan yang mengaku Yesus masuk YouTube. Oh, Tuhannya masuk YouTube. Bodohnya itu kan sebagian kan orang-orang tinggal di Amerika kan, tinggal di luar negeri. Percaya begitu sampai menangis-nangis mereka. Oh my God, ampunilah Tuhan, sampai menangis-nangis kan gobloknya. Terus yang satunya yang jadi Tuhannya apa ini ya? Weh Tony, gitu ya. Hei Tony, harimu telah berakhir, dikutuk sampai mati, tapi tidak mati malah dia yang lari kabur, Tuhannya kabur. Iya. Jadi inilah yang dialami Yuni. Wabarakatuh. Waalaikumsalam Tuhan Hadi. Sedikit ya. Jadi inilah yang dialami oleh Yuni ya. Yuni sudah dijamah oleh konon katanya Yesus. Dia bermimpi jumpa Yesus kata dia. Ya. Jadi banyak guys orang-orang yang mengaku. Nah ini lagi nih naik haji nih jumpa Yesus. Ya, Yesus ngapain naik haji juga? Jangan-jangan Yesus nih. Ada-ada aja lah kalian ini ya. Saya bertemu dengan Tuhan Yesus ketika saya naik haji. Ngapain Yesus naik haji Yesus? Bahkan si Uni itu unik kalau nggak salah. Saya dulu pernah ada di bawah ketika bom buka Komal itu, dia memberi kesaksian Yuni kan gitu kan? Iya. Dia katanya bermimpi pada waktu subuh ya, bertemu dengan Yesus katanya. Dan ketika bertemu dengan Yesus, dia yang asalnya sakit menjadi sembuh katanya. Waduh, ini gimana ini ya? Ini kan perlu ditanyakan kembali tentang keislamannya Ustadz Arif, kan gitu. cinta itu buta Ustadz Arif. Kalau bom-bom itu sudah menjadi pilihan, mau diapakan? Ya, nih kesaksian bertemu Tuhan Yesus saat umroh. Nih Yesus bolak-balik umroh sama nih Aji kayaknya. Jangan-jangan dia kerja di sini, jangan-jangan. Takut saya nih. Apa jangan-jangan Yesus kerja sama Raja Arab ya? Kok sering wanita cantik murtad dari Islam setelah bertemu Yesus. Oh, atau Yesus hanya pilihan cantik-cantik aja. Yuni kok ditemui? Kok wanita cantik ini ditemui Yesus nih? Saya pengen juga sih ditemui. Mimpi bertemu Yesus ini katanya. Ini kok ada. Ini lagi semedi kata dia jumpa Yesus. Hebat orang ini ya. Muslimah murtad meninggalkan Islam dan menemukan jalan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Apa-apalah nih. Dusta-dusta kalian yang kalian lemparkan di publik ini. Inilah yang kami bantai. Ya. Ini yang kami bantai. Dusta kalian ini. Ya. Makanya ulama kita perkataan yang tidak ada sandarannya itu tidak betul. Kita tidak boleh bodoh mempercayai begitu saja. Jadi kalau ada yang bertemu dengan Yesus mengaku-ngaku, nah itu hanya merusak akidah. Begitulah kita umat Islam. Udahlah, sakit kepala aku memikirkan Mikana yang membunuh Tuhan. Aku sampai sekarang tak habis pikir dengan Mikana itulah. Kok tega-teganya dia membunuh Tuhan itu.
Silakan yang lain. Lucu-lucu. Itulah maka. Ada Tuan Hadi nih Bang Musa, coba Bang Musa. Memang ya si Oten ini Uni dan Bang Musa ya. Tuhannya masuk toilet ya. Cemana otaknya ya? Tuhan mereka masuk toilet. Aduh ya Allah ya Robi. Ya itulah teman-teman, Bang Zuma sedang sholat zuhur, saya pun mau menyambut sholat zuhur di sini ya. Saya itu selalu memperlakukan siapa yang saya hadapi sesuai dengan porsi mereka. Kalau yang saya hadapi ada teman-teman kita yang berhak mendapatkan ilmu pengetahuan tentang Islam, maka berikanlah mereka agama Islam seperti yang disampaikan Bang Zuma, seperti yang ditunjukkan, yang diajarkan oleh Bang Zuma. Sampaikan kepada mereka Islam itu adalah rahmatan lil alamin, bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana mengikuti baginda Rasulullah. Tapi mohon maaf, kami ini adalah fighter, kami ini petarung. Saya dibesarkan 6 tahun ini menjadi petarung ya. Maksudnya petarung argumentasi gitu. Tugas saya mematah-matahkan penyesatan ya, termasuk seperti yang disampaikan oleh Yuni bahwa dia membantahi Al-Qur'an yang menyelisihi pemahaman jumhur ulama yang percaya bahwa yang dikurbankan Nabi Ismail alaihissalam walau tanpa tertulis secara eksplisit. Tetapi kita memiliki para ulama jumhur, mereka mengimani bahwa Nabi Ismail yang dikurbankan. Siapa kita sehingga kita berani membantahi jumhur para ulama? Siapa kita? Ya, bagi kita tidak masalah, sebagai Islam kita tidak masalah siapapun yang dikurbankan, intinya tidak ada yang dikurbankan karena Allah bukanlah Tuhan yang haus darah manusia, tapi Allah menciptakan manusia untuk mengajarkan manusia haruslah ikhlas, haruslah kita menyerahkan sifat kehewanan kita. Penebusan Nabi Ismail dengan hewan ternak, maknanya di dalam Islam sendiri adalah menghilangkan sifat kehewanan kita, menghilangkan sifat-sifat yang di dalam diri kita. Itu kenapa kita ada akikah ya, karena di dalam Islam itu yang dinilai oleh Allah itu adalah effort, usaha kita. Antum semua cari duit, kerja banyak duit, membeli hewan kurban 15 juta, 7 juta, itu adalah usaha, itu sedekah. Maka pahalanya di situ apa? Pahalanya adalah upaya untuk ikhlas kepada Allah, berbagi harta yang antum simpan, kumpulkan. Bukan berarti kita menebus dosa menggunakan hewan karena Tuhan butuh darah seperti iman Kristiani. Bukan. Tapi Allah menilai apa upaya kita amalan soleh. Karena kita ini diperintahkan beramal soleh. Dalilnya mana? Wa basiril ladzina amanu wa amilus solihat. Salah satu amal soleh adalah berbagi. Maka ketika kita Idul Adha ini berbagi hewan kurban dengan mereka yang bisa jadi saudara-saudara kita yang kita bagikan hewan kurban itu seumur hidup belum pernah makan daging karena keterbatasan, maka sungguh pun ini bentuk keadilan Allah. Allah atur bagaimana sunnatullah itu berjalan. Ketika sekali seumur hidup orang-orang yang mungkin tidak akan mampu membeli daging karena mahalnya, mereka dipastikan makan daging dengan bantuan saudara-saudara lainnya. Ketika berkurban, kita semua menyembelih hewan kurban. Maka bagaimana mungkin saudara kita yang tidak punya uang itu tidak makan, karena mereka dibagikan, karena mereka lebih diprioritaskan. Nah begitu juga ketika kita yang mungkin jarang sedekah, malah sedekah, kumpulkan harta, simpan harta, lalu ada yang membuat kita bersemangat di Idul Adha mengeluarkan sedekah itu yang menjadi penghapus dosa itu, yaitu amalan soleh itu. Bukan si sapi atau si apanya seperti batu Hajar Aswad ketika dicium kok terampun dosanya. Ya bukan batunya, tetapi amalan soleh itu yang mengikuti sunnah dan kewajiban. Nah, jadi kita umat Islam sangat bersyukur. Sungguh pun kita ada umat Islam, Allah ajarkan kita untuk minimal sekali setahun berbagi. Minimal sekali setahun Idul Fitri meminta maaf kepada orang yang kita sakiti, kepada orang yang kita pernah lukai hatinya. Inilah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah tetapkan kita semua yang dimudahkan ya. Amin ya rabbal alamin, dimudahkan dalam beramal soleh. Mohon maaf saya ini memang begini ya. Kalau saya mengingat Mikana itu saya nggak bisa berhenti ketawa guys. Maaf sekali ya. Lucu Mikana itu. Masa dia membunuh Tuhannya? Pesundal mencium kaki Yesus, dia malah membunuh Tuhannya. Kadang-kadang lebih ngeri dari pesundal Mikana ini. Ya, begitu. Lebih baik, makanya mungkin Yesus berkata, bahkan pesundal-pesundal lebih dahulu masuk surga ketimbang Mikana. Kenapa? Pesundal mencium kaki Yesus, Mikana membunuh Tuhannya. Maka mending Mikana jadi pesundal aja. Ya, betul.
Ketimbang jadi Mikana tapi membunuh Tuhan. Lebih baik Mikana kayak itu pesundal Maria Magdalena. Diciuminya kaki Tuhannya. Oke, saya harus kembali ke habitat saya, yaitu kayangan. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak merepresentasikan muslimah, ya wajar lah, saya kan baca Bible, kadang saya masuk ke dalam Bible, jadi kayak ohola oholiba saya kadang-kadang, maklumilah ya, izinkanlah, janganlah kalian tuntut saya menjadi muslimah yang kafah. Saya sering baca Bible soalnya, kadang saya baca Amsal 7:18 gitu kan, marilah kita memuaskan birahi, suamiku tidak ada di rumah. Kadang saya masuk ke situ, itulah adanya Bang Zuma, adanya Bang Moto, itu membentengi saya supaya tidak mengikuti Bible, ya. Ya guys, saya itu dari dulu memang bakat saya adalah kalau membaca buku tuh masuk ke dalam buku itu. Kadang saya kalau baca Harry Potter, saya pura-pura jadi Hermione gitu. Betul, jadi pas baca Ohola Oholiba, saya takut jadi Ohola gitu. Makanya ada Bang Zuma, chat, Dek, istighfar gitu kan. Ada Bang Moto, biawa katanya, hati-hati lu kalau ngomong katanya. Oh iya ya, ada abang-abangku, Masya Allah. Gitu ya. Ujin turun dulu ya, saya turun dulu. Lebih baik saya jadi wanita Samaria daripada Mikana. Serius. Daripada jadi Mikana, saya lebih baik jadi wanita Samaria. Mending wanita Samaria. Lebih mulia Kunarion dibanding Mikana. Wanita Samaria tidak mampu membunuh Yesus, bahkan dia kasih itu minum sama Yesus. Iya? Kalian baca itu kitabnya itu. Yesus haus minta sama siapa? Wanita Samaria. Lah, Mikana jangankan kasih minum, kasih bunuh Tuhannya. Aduh, ketawa lagi saya. Astagfirullah. Ya udahlah, saya turun dulu ya. Kadang saya kalau bicara Mikana kebablasan mulu saya. Izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut abang-abang. Terima kasih kami mendengar. Silakan Dahi Musa. Ya, jadi masalah kurban ini ya. Siapakah yang dikurbankan, Ishak ataupun Ismail? Kalau di dalam Al-Quran dengan jelas dikisahkan bahwasanya Nabi Ismail alaihissalam mengetahui bahwasanya dirinya yang akan dikurbankan. Namun berbeda ketika di dalam Bible. Ishak tidak tahu bahwasanya dirinya yang akan dikurbankan. Sebab ketika sudah sesampainya di tempat di mana hendak dikurbankan, dia bertanya, wahai ayahku, api dan kayunya sudah siap. Mana domba yang hendak dikurbankan? Itu dia tidak tahu. Tapi anak muda ya Ismail dengan pembantunya ya, seorang muda yang menjadi pembantu Ibrahim ataupun Abraham, tahu bahwasanya dirinya yang akan dikurbankan begitu. Terus masalah polemik yang dimana letak pengorbanan itu dilakukan itu orang-orang Kristen sendiri atau ada orang Kristen Arab dan orang Kristen ataupun orang Yahudi Timur Tengah, mereka tidak tahu bahasanya ada yang orang Yahudi lain ada yang mengatakan bahwasanya Ishak dikurbankan tempat pengorbanan itu di selatan atau di utara. Nah, jadi simpang siur. Namun kalau untuk umat Islam sendiri dengan tegas bahwasanya sepakat semua umat muslim bahwasanya pengorbanan itu dilakukan di Hijaz, yakni Arab Saudi ataupun di tanah haram di Mekah itu. Jadi di dalam orang Yahudi sendiri itu pun mereka berpolemik, tidak sefaham begitu. Silakan Naki. Lanjut. Iya. Bang Sarip Limpo. Wassalamualaikum. Mantap sekali Ahi Musa. Jadi saya hanya ingin menambahkan tentang runutan
ujian Allah yang kemudian dibebankan kepada Nabi Ibrahim. Pada saat itu Nabi Ibrahim meminta keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, dan dengan diberikannya seorang anak yang penyabar. Artinya sabar ketika menerima ujian di sini. Siapakah dia? Nah, ini yang kemudian di dalam surat As-Saffat itu dijelaskan beberapa runutan atau kronologi peristiwa dari pengorbanan tersebut. Maka kemudian di dalam surah As-Saffat itu sudah jelas ketika pada waktu itu ketika anak itu sampai pada umur yang telah sanggup bekerja bersamanya, maka kemudian Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Kemudian anak sulung tersebut atau Ismail ini kemudian menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar." Maka kemudian Nabi Ismail ini kemudian dijuluki sebagai orang yang sabar. Setelah peristiwa penyembelihan itu, maka kemudian Allah kemudian menganugerahi kembali seorang anak yang soleh. Anak yang soleh. Siapa anak yang soleh itu? Yaitu Nabi Ishak. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas solihin. Dan kemudian kami telah memberinya kabar gembira tentang akan dilahirkan seorang anak yang kemudian diberi nama Ishak, yaitu seorang nabi yang termasuk pada golongan orang-orang soleh. Jadi Nabi Ishak ini kemudian dijuluki sebagai nabi yang soleh, sedangkan Nabi Ismail dijuluki sebagai nabi yang sabar, karena beliau menerima atas segala ujian yang diberikan oleh Allah melalui ayahnya Nabi Ibrahim. Maka kemudian ada framing dari orang-orang Kristen, kenapa orang-orang Islam kok berkurban sampai sekarang, dan kurbannya itu hewan ternak. Ini kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Begitu. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak kemudian batal untuk disembelih, padahal pelipisnya itu sudah dekat dengan pisau, kan seperti itu. Diletakkan di batu, kemudian Allah Subhanahu wa taala membatalkan dengan cara menebusnya. Apa yang dikatakan Gurunda Zuma itu benar. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Kan seperti itu. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Dan kemudian di ayat selanjutnya itu terdapat ayat wa tarokna alaihi fil akhirin. Dan kemudian kami mengabadikan untuknya pada orang-orang yang datang di kemudian hari setelah Nabi Ibrahim wafat atau meninggal. Jadi kemudian diabadikannya kepada keturunan-keturunan Nabi Ismail ini. Dan sampai sekarang ritual keagamaan yang seperti itu masih tetap dilaksanakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Jadi penebusan itu sebenarnya bukan penebusan dengan menebus darah manusia, tetapi di Al-Quran itu sudah jelas dikatakan bahwa wafadainahu bidzibhin adzim, dan kemudian kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar, bukan seorang anak manusia. Nah, ketika peristiwa itu terjadi sudah selesai, maka kemudian Allah menganugerahkan kembali wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas solihin, dan kemudian kami telah memberi kabar gembira tentang akan dilahirkannya seorang anak lagi dari Nabi Ibrahim, yaitu yang bernama Ishak. Beliau adalah seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Julukan Nabi Ishak itu orang soleh, kemudian julukan dari Nabi Ismail itu orang yang sabar atau orang yang penuh dengan sopan santun. Barangkali itu tambahan dari saya, Ahi Musa atau Abang Abi Awali, silakan.
Terima kasih untuk aku pribadi dalam mendengarkan puas semua. Jadi mungkin nggak ada bahan yang bisa aku tambahkan di sini, tapi masih bisa menerima tambahan-tambahan dari yang lain.